Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabid SD yang sedang dinarak di ruang sebelah. Yang kami hormati Bapak Korwil Dipura Kecamatan Susukan beserta jajarannya, pengawas dan penilik Korwil Susukan, Bapak Ibu pengurus K3S, Bapak Ibu Kepala SD se-Kecamatan Susukan, dan tak lupa Bapak Ibu guru yang hadir hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, yang pernah ketemu kita dipertemukan kembali, yang belum pernah ketemu kita akhirnya ketemu. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu, atau banyak yang baru pertama kali ketemu, tapi sudah ada yang biasa ketemu. Ada yang ketemunya di LPMP, ada yang ketemunya di lapangan bola, ya ada. Iya, kalau sama Mas Imam ketemunya bal-balan. Biasa bal-balan bareng. Jadi saya kayak gini pun kecil tapi senang bal-balan. Ketemu di tempat dimanapun dan sering ketemu ya ada Pak Sarno sama Bu Retno yang sudah kayak keluarga. Baik di mana-mana ketemu aja. Pak Iwan Udin ketemu lagi, oke? Iya, Rajaban ya. Kalau sama Pak Sakam sejak saya masih kecil. Jadi sejak saya masih kecil sudah ketemu Pak Sakam. Jadi ketika saya tumbuh besar, Pak Sakam masih ajik seperti itu. Itu luar biasa. Saya tambah tua, Pak Sakam ajik saya. Saya dari paling kecil gitu Pak Sakam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Fadil. Saya tugasnya di SD Negeri 1 Bawang. Kalau kita tahu RSI Banjarnegara, nah itu sebelah RSI atau wetane nih, SD nih dulu, oke? Oh sudah pindah Pak, sudah nggak mau dalam. Diberi kemudahan. Sekarang lewat jalur raya. Jadi saya bisa naik mikro pulang pergi ke rumah sekolah, nggak perlu repot. Kalau dulu masih repot di Gundala nggak ada angkutan. Programnya baru biar anak-anak gimana? Iya. Program yang mana? Oh, iya, programnya baru mendekat gitu. Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi. Kalau kemarin saya berarti ini roadshow yang terakhir. Jadi kita ada 4 tahap atau 4 putaran. Satu putaran 5 kecamatan. Kita mulai dari daerah atas, dari Kalibening, Pandanarung, Wanayasa, turun ke Pagentan, Batur, kemudian turun lagi ke Madukoro. Kemudian turun lagi ke kemarin Sigalo, kemudian ada lagi Pakedongan. Nah hari ini roadshow-nya dari Bawang ke Barat, Bawang, Ponorogo, Mandiraja, Lampok, Susukan. Jadi ini roadshow yang keempat saya di Kecamatan Susukan. Jadi sebelum saya mulai, mohon dimaklumi kalau suara saya sudah beda. Bayangkan kayak bakul obat Bu, dari pagi 7:30 sampai 3:30. Jadi tadi Pak Darsono ketika jam 3 itu salah. Karena ketika saya mulai 7:30 saja, selesainya 3:30. Ini saya mulai pukul berapa? 10 kurang 1/4. Mungkin dihitung mundurnya pinter. Iya, jadi Pak Kiai bar isya ya Pak Kiai. Tapi tidak Pak Ibu. Kalau saya itu orangnya fleksibel, burutno hafal. Mau disetel kenceng ya iso kenceng, mau disetel kendo iso kendo. Ya, intinya seperti itu. Karena saya paham sekali harapannya orang Tambak yang rumahnya jauh. Lah iya, kan orang yang rumahnya Tambak kan rumahnya jauh gitu. Jane berapa Pak? Sejam dari sini? Ya kalau mampir-mampir bisa. Lah, dari dulu itu ajek kayak gini saya kenal dari dulu, nggak berubah gitu. Ajek gitu ya, bikin senang. 40 menit. Berarti lama saya, jauh saya 50 menit dari rumah ke sini. Berarti tidak ada alasan nanti kalau Pak Darsono protes karena lebih jauh saya. Berarti manut pulau Pak, pulau paling atas. Oke Bapak Ibu, itu kenalan saja dan jangan kaget. Saya orangnya kayak gini. Ada Mbak Evi juga ternyata. Tadi kok saya nggak lihat ya? Oh ya, Mbak Evi ternyata nyelempit di situ. Saya orangnya kayak gini, nanti santai saja Bapak Ibu. Karena hari ini saya bukan ngisi bitek. Jadi nggak usah serius, nggak usah terlalu sepaneng. Bapak Ibu nggak usah nyatet. Iya, kan sana sih buka buku catatan ini banyak banget. Makanya saya ingatkan, nggak usah nyatet. Tapi nanti lebih memperhatikan apa yang akan kita diskusikan. Sepakat ya? Butuh materinya?
nanti tak bagi kabeh materi ini, nggak usah khawatir. Iya, jadi nggak usah khawatir. Makanya yang penting jangan itu duduknya rapi, snacknya dihabiskan, itu penting. Itu suksesnya panitia itu ketika snacknya habis. Kalau snacknya nggak habis itu panitianya do gersulo. Jangan-jangan kita pesan makannya nggak enak gitu. Nggak taunya pesertanya suka berkat, jadi foto snacknya. Makan bergizi. Baik Bapak Ibu, tadi yang sampaikan oleh Pak Kabid betul. Hari ini kita adalah advokasi. Jadi program advokasi itu sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan melalui tim pengembang kurikulum itu jauh sebelum ada surat edaran beredar, surat edaran bersama. Itu ada surat edaran bersama dan alhamdulillah nyambung. Yang program kita rencanakan nyambung dengan surat edaran bersama. Bahwa dalam pelaksanaan 7 pembiasaan ini tidak serta-merta langsung jurnal dibuat centang. Boten niku Bapak Ibu. Karena sudah ada yang melaksanakan kayak gitu. Makanya prihatin kita. Loh kok jadi administrasi? Padahal 7 pembiasaan ini nanti porsinya 80% itu miliknya orang tua, 20% miliknya guru. Kok malah diambil alih guru? Kabeh arti nilai guru 7 pembiasaan. Sampai damel jurnal. Bukan, sudah bikin jurnal. Meskipun nanti juga ada jurnal, tetapi jurnal itu adalah sebagai fasilitasi. Jadi hanya untuk memfasilitasi. Jadi ini nanti kita sepakati awalnya advokasi adalah untuk bagaimana membantu jenengan satuan pendidikan, sekolah-sekolah, guru benar melaksanakan 7 pembiasaan itu bagaimana sih? Nah, jadi jangan hanya memandang konten 7 pembiasaan toh. Nanti sekolah buat jurnal 7 pembiasaan, anak-anak ditakoni, kamu tadi bangun pagi? Iya, centang. Kamu beribadah? Iya, centang gitu. Bukan itu. Nah, lebih jauh nanti kita bersama-sama akan diskusi. Mas Ragil mana tadi? Masih di sini? Oh sudah keluar? Oh iya. Tadi tak pesenin nyarikan ATK, ketemu apa enggak ATK-nya? Yang sticky note ada? Sudah? Oh iya. Jangan disimpan Pak, dikasih ke saya. Saya butuh. Ya, kalau kulit disimpan ya saya bingung nanti nyarinya. Di mana? Sticky note-nya. Saya pakai langsung nanti. Oh, oke. Jadi saya tadi mau mampir toko ATK itu belum ada yang buka tadi. Saya sampai sini jam 7.15 tadi. Ya, baru ada 5 orang atau 4 orang pokoknya saya sampai sini. Tapi kan saya nggak enak mau masuk sini, akhirnya saya masuk diajak Pak Kris pun sana dulu, nunggu panjenengan. Bapak Ibu, yang pertama adalah dasar kegiatan ini advokasi itu tercantum di dalam surat edaran bersama Mendagri, Mendikdasmen dan Menteri Agama. Sudah pernah baca belum surat edaran ini? Surat edaran bersama SEB. Mesti sing sampai oleh jenengan surat edaran libur. Angel macam iki angel. Angel oleh. Nek sing bagian mikir-mikir ngene iki ora tekan. Tapi nek sing bagian libur-libur terus cepet banget tekan dan viral gitu ya. Padahal datangnya ini dulu Pak. Ya, datangnya ini dulu. Gak tahu sudah sampai ke pengawas atau belum, nanti tanya Pak Krisno sama Pak Enan. Tapi ini yang datang dulu sebenarnya, sebelum liburan ini sudah datang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti surat edaran ini jangan merasa baca nggak apa-apa. Nanti tak sampaikan isinya secara umum gitu. Saya tak merangkum gitu. Yang kedua panduan. Panduan sudah baca belum? Sudah punya belum di sekolah? Dan ini jawabannya sama sekabupaten Banjarnegara. belum gitu ya, belum punya gitu. Nggak apa-apa. Berarti memang benar jangan. Tapi sudah mulai pelaksanaan 7 pembiasaan belum? Keren banget ini, urung mau coba panduan ini melaksanakan. Sudah senam. Pokoknya sing viral senam ya milih senam gitu ya. Sudah apa-apa. Yang penting sudah mulai melaksanakan. Senam itu termasuk 7 pembiasaan. Dalam pembiasaan apa? Olahraga. Termasuk gini, sekarang nyambi olahraga kan mendengarkan saya? Iya, mulutnya sambil gayung. Iya Pak. Iya, nggak apa-apa olahraga. Ini dulu ya Bapak Ibu ya. Lah, apa poin pokok di surat edaran bersama Bapak Ibu? Isi SEB 3 Menteri ini diantaranya adalah menggerakkan kembali penguatan pendidikan karakter.
tolong harus tahu dulu pemikiran utamanya di dalam 7 kebiasaan apa? Karakter. Saya dibatasi sama Pak Darsono, nggak boleh jalan-jalan terlalu jauh. Saya senang kalau pakai mic yang nggak ada kabelnya gitu. Tapi ini dibatasi kabel ya, mohon maaf ya kalau nggak sampai belakang. Jadi ini Bapak Ibu, poin pokoknya menggerakkan kembali penguatan pendidikan karakter. Sekarang dikenal ada catur pusat pendidikan. Pada konsep pertama kali Menteri menggelontorkan 7 kebiasaan, saya sudah menuliskan di story WA. Wah, ini kembali ke Tri Pusat Pendidikan yang digelontorkan oleh Bapak Ki Hajar Dewanto. Tapi ternyata SEB-nya, orang Tri Pusat. Mungkin kalau nanti masih menggunakan Tri Pusat, isi nyenggol kalau kurikulum yang kemarin. Karena kemarin kan filosofinya pakai filosofi Ki Hajar Dewantara. Orang anyar ini Tri Pusat. Makanya dibuatlah catur pusat. Siapa catur pusat? Catur pusat itu lingkungan di mana tempat pendidikan. Di mana saja? 1, satuan pendidikan atau sekolah. 2, keluarga. 3, masyarakat. 4, media sosial. Ternyata sekarang menjadi tempat pendidikan. Mau nggak bagaimana? Separuh hidup anak-anak sekarang itu bersama media sosial. Bahkan ibu-ibu juga seperti itu. Bapak-bapak orang Patia. Orang Patia beda maksudnya. Tampaknya Pak. Ya yang penting kan bukannya kajian ya Pak. Iya YouTube gitu, ngaji gitu. Itu hampir semuanya sekarang berada di media sosial. Bahkan kehidupan keluarga itu malah sekarang menjadi sedikit atau sempit. Itu hasil penelitian beberapa di negara. Dari tahun 1955 sampai 2024 itu yang dulunya waktunya 90% bersama keluarga, 10% di luar, itu mempel terkikis. Yang sekarang adalah bersama keluarga hanya sekitar 10% waktu, 80% bersama ini ya HP, media sosial, dengan masyarakat hanya 5%, di satuan pendidikan juga hanya 5%. Ini Bapak Ibu, waktunya lebih banyak ketika mereka menggunakan media sosial. Ini menjadi keprihatinan tapi sekaligus sebagai harapan. Maka mendidik anak nanti tidak hanya menggunakan pendidikan, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, tapi juga menggunakan media sosial. Coba jangan habis senam di SD di video, terus dikirim di story WA atau di Instagram. Orang yang melihat bagaimana? Wah, ternyata ada senam di sekolah ini. Berarti nanti akan ada promosi. Oh, ada olahraga di sekolah ini. Ini penting sekali. Ini Bapak Ibu tentang SEB. Bagaimana prinsip melaksanakan 7 kebiasaannya? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi tidak hanya bersifat administratif. Jadi orang mung asal jurnal centang, orang mung guru nesing dominan menilai, itu tidak Bapak Ibu. Maka advokasi ini hadir untuk menjelaskan ini Bapak Ibu, prinsip pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan AI Haritopo Anak Indonesia. Yang pertama adalah pembiasaan yang penuh kesadaran. Kesadarannya siapa Bapak Ibu kira-kira? Anak. Stakeholdernya lagi guru. Stakeholdernya lagi orang tua. Stakeholdernya lagi masyarakat. Guru dan kepala sekolah satu paket ya. Nanti jangan bilang kepala sekolah berarti orang perlu sadar, itu jangan. Itu guru dan kepala sekolah satu sebut ya. Kalau kepala sekolah alhamdulillah saya orang perlu sadar di kepala sekolah ya. Guru dia wajib sadar. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ini apa yang harus dilakukan? Nah, maka di sini harus ada kerja sama sekolah dengan orang tua. Yang kedua, pembiasaan yang bermakna. Yang bermakna itu bagaimana? Pembiasaan yang dilakukan dalam waktu sekitar 21 hari, menurut penelitian, itu akan menjadi sebuah karakter. Gitu ya. Nanti kalau sudah menjadi karakter akan membudaya. Kalau sudah membudaya, itu akan menjadi apa? Gaya hidup. Iya, budaya itu akan jadi gaya hidup. Orang yang memang terbiasa
ke masjid, jamaah, rutin, rajin gitu, atau mungkin ke gereja, ya, ibadah, maka dia akan menjadi seorang yang agamis. Iya kan? Iya, berbeda. Tapi sebaliknya, anak-anak muda yang perginya hanya tidak, ini hanya contoh tapi tidak ada di tempat kita. Semoga hanya ke diskotik, hanya ke tempat bar. Gimana kehidupannya? Akan menjadi agamis? Tidak, akan menjadi orang-orang yang hedonis. Kehidupannya kehidupan yang tidak sehat. Ibu-ibu yang sering naik plesiran maring mall terus. Apa yang terjadi? Berbeda dengan orang yang plesiran maring gunung. Oh, bedanya apa? Naik menggunung sehat, kantongnya sehat, awaknya sehat. Tapi naik maring mall, kantongnya orang sehat, awaknya orang sehat. Remek jadi Pak Iwan, remek itu. Saya remek bojone. Iya, paham ya sampai sini ya. Jadi pembiasan itu akan membudaya, akan bentuk karakter dan akan menjadi gaya hidup. Harapannya nanti dengan 7 pembiasan ini anak-anak memiliki karakter yang baik, akan menjadi gaya hidup. 7 pembiasan itu dimulai dari apa Bapak Ibu? Bangun tidur atau bangun pagi diakhiri dengan tidur cepat. Iya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya di atas 50 tahun tidak bisa tidur cepat dan tidak bisa bangun pagi nggak bisa, karena malam sudah bangun, bukan pagi lagi. Gitu kan? Iya. Karena orang yang sudah usianya lebih tua atau sudah mendekati lansia akan diberikan nikmat untuk ibadah. Beda dengan kita yang muda-muda, nikmatnya untuk tidur. Ini benar, ini penelitian juga. Jadi kalau orang-orang yang sudah usia lanjut itu nikmatnya ibadah. Kenapa? Ngeling-ngeling. Pak Kiai ngendaka cedak kubur ini terlalu dekat banget ini dengan kematian gitu. Nah kalau saya tadi lebih banyak nikmat ibadah karena diberikan waktu untuk lebih banyak melek daripada untuk tidur. Kalau yang muda akan tidur ya. Terus yang ketiga pembiasan yang menggembirakan. Jangan sampai pembiasan itu menjadi sebuah sandera, menjadi sebuah pemaksaan. Ini nggak boleh. Maka harus menggembirakan. Di sekolah ada senam anak Indonesia hebat. Saya kira tadi ada Mas Imam di sini mau dipimpin senam dulu gitu. Sudah apa belum sih? Jujur aja di tempat saya belum ada hafal senamnya karena baru gitu ya. Jadi memang nanti Bapak Ibu mulai awal-awal gitu ya. Ya sambil dalam laptop bareng-bareng. Kalau nanti mau senam boleh lah, tapi setelah makan membakar kalori gitu ya. Oke, Bapak Ibu itu ya. Poin pokoknya itu yang akan jadi bahan kita diskusi. Jadi harus penuh kesadaran, melibatkan orang tua, melibatkan semua stakeholder. Pembiasaan bermakna, bukan administratif, tapi benar-benar dilakukan secara nyata dan tidak mengada-ada. Pembiasaan yang menggembirakan, tidak menjadi beban anak ketika melakukan hal seperti itu. Saya jadi merasa adem gitu. Ya, enggak maksudnya adem Pak, benar. Karena tadi saya mau lihat ini sumuk tapi kipas anginnya nggak ke saya gitu. Terima kasih Pak pengertian. Ya memang ini dinyalakan Pak biar saya adem. Nanti biar adem. Adem itu bukan dingin. Nah diputar gitu. Nah, udah Pak. Terima kasih. Pak Darsono ini pengertian Pak. Saya udah kelihatan gerak langsung dikasih kipas angin. Terima kasih Pak. Pancen luar biasa. Tanggap. Lanjut Bapak. Nah. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu tolong ke belakang ini dibagikan. Satu orang ambil dua lembar. Oke, dibuka nanti sambil ngambil. Ya, ambil terus ke belakang, ambil terus ke belakang Ibu. Ambil dua-dua. Silakan. Sekarang Bapak Ibu tuliskan kebiasaan apa yang sudah dilakukan atau difasilitasi oleh sekolah yang ada di tempat jenengan. Tulis dengan singkat saja. Yang sudah berjalan. Tapi kalau bisa yang kebiasaan yang bukan dong-dongan ya. Tahu dong-dongan? Umat-umatan. Ya ini harus rutin. Asing umat-umatan itu jangan. Kan kadang ada yang umat-umatan. Dong gelem gurune nyetel musik senam. Dong ora tau senam. Jangan. Tapi yang rutin. Silakan dituliskan. Ambil dua terus ke belakang, ambil dua terus ke belakang. Ya. Ini malah baik banget yang bapak-bapak dibagi sama Darsono.
Apa wedi digawa kabeh ya Pak? Nanti lebih kembalikan lagi ke depan karena nanti dipakai lagi untuk yang sesi berikutnya. Tulis nama SD-nya dulu di atas Bapak Ibu. Nama SD-nya Bapak Ibu di atas sendiri. Jangan nama Bapak Ibu tapi nama SD-nya. Ini luar biasa nih. Ada 40 berapa? 44 SD. Oh iya. Oke. Saya manfaatkan apa ini? Sudah Bapak Ibu? Ya. Berarti kita akan melihat sesuai dengan meja. Meja yang sana Bapak menempelkan sebelah sini. Meja yang satunya ini, oh ini ada, tapi sini kepala sekolah nggak lengkap kan? Ya, nggak usah kepala sekolah sama guru, pokoknya SD saja. Silakan sebagian nempel di sini. Boleh dititipkan, tidak harus semuanya maju. Ada yang boleh menempelkan. Ya, ya ada yang menempelkan salah dulu. Ya, silakan. Mejanya ingat ya, tadi itu meja yang sebelah sini. Meja ketiga, meja kedua. Nah, sip. Ya, tempelangan. Nah, nah. Itu satu SD. Ini dengan ini satu SD. Tempelangan. Nah, sip. Iya. Nah, sip. Linknya yang ditulis. Siapa nanti isolasi, enggak benar isolasi. Ya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu semuanya ya. Silakan ditempelkan yang sudah. Ya, saya tak mendekat kipas biar nggak sum. Ini semoga 2 tahun lagi ruangannya sudah ber-AC nih, Bu Retno. Iya, gampang kok masang AC beneran. Korwil bawah sudah masang. Jadi hasil dari apa? Iya, hasil dari iuran bareng beneran. Itu kita hanya 50 ribuan, tapi setahun 4 kali. Jadi selesai untuk itu, iya masang AC. Ringan kok, iya. Jadi kalau depan saya kesini lagi sudah nggak kemanasan ya? Iya. Maksudnya saya motivasi gitu loh. Ini bisa dilakukan, tapi dengan syarat gotong royong maksudnya. Anu mudah banget lah. Ini sudah beli sih. Iya, nah ini kan luar biasa. Tambah besok ruangannya AC Najos Pak. Ini karena
kalau saya lihat itu aula Korwil terbesar di Banjarnegara ya di sini nih, Susukan. Luar biasa. Benar, bagus banget. Apa? Ada? Wah, saya cukup lihat yang ini aja. Iya, ini bagus banget benar. Artinya untuk kegiatan 100 orang ini udah cukup maksudnya, over gitu. Ya, kalau bawang sempit kecil tapi sudah asenannya gede gitu. Baru kemarin bener, baru kemarin. Kan nggak sama-sama lo pengurus K3S kan mikirin peran kono gitu. Kalau saya kan pengurus K3S jadi mikir peran kono. Besok bisa, insya Allah. Oke Bapak Ibu, nggak apa-apa jatuh, nggak apa-apa. Yang penting sudah niat nempelkan di sana. Orang usah khawatir gitu. Yang penting niat Anda sudah dicatat. Nggak apa-apa, nggak usah dibetulkan. Oh, nanti bapaknya bolak-balik 5 kali nggak selesai. Nah, oke, sip. Iya. Berdiri di sini. Matur nuwun Bapak. Oke Bapak Ibu, saya akan baca beberapa, nanti ada yang maju. Saya ingin baca. Ya. Saya akan baca, ada yang maju nanti. Hampir sama ya. Oke. Iya. Saya ingin baca bukan ada yang unik gitu maksudnya. Iya. Dan ternyata pembiasaannya itu lumayan keren, religius semua itu. Bapak Ibu, saya ingin tanya sebelumnya, mohon maaf. Di Susukan ini SD-nya SD negeri semuanya. Ada swasta. SDIT aja, SDIT. Oh, ada SDIT. Selain SDIT nggak ada lagi. Nggak ada SD yang non Muslim itu ada, nggak ada. Mesti kayak baca Deborah gitu nggak ada ya. Oh iya, oke. SD-nya negeri cuma karena tidak ada guru agamanya jadi seperti non Muslim. Aduh. Jadi Mas Ragil ini PR ya, SD sing nanti jurusannya agama orang juga gitu ya, karena nggak ada guru agamanya gitu ya. Nanti hati-hati. Ini sampai deh. Tarik. Ya, resikonya pakai kabel kayak gini. Kok tidak jadi operator mebel. Tahun depan sudah ada. Iya, semoga tahun depan sudah nggak pakai kabel lagi. Ki Fadil maring ini kritik K3S baik. Bapak Ibu, saya ingin Bu Guru SD 2 Kedawung maju ke depan. Bu Guru atau Pak Guru SD 2 Kedawung? Oh, Pak Guru ya. Saya ngacak loh ya, amin beneran ngomong Mas Imam. Temen nggak akan ngacak loh orang ngerti. Ini maju. Hah? Oh guru nih, saya kepengen gurunya. Kan gagah ya. Kelambi ini baru beli kemarin ya. Angkat tadi. Fadil masa apa? Wanita datang gak teman main orang kalah mas kalau jenengan. Ya. Kali ini senior saya di bal-balan. Ya. Menang sprint kontes jadi Ya Mas Imam ceritakan kebiasaan apa, terus yang mengelola siapa? Gurunya atau kepala sekolahnya? Kan ada juga SD yang mengelola kegiatan itu kepala sekolahnya. Ada. Saya tak ceritain contohnya. Iya. Bukan kepala sekolahnya ke Pak. Ini double. Mas ceritakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Kebiasaan kami, Mas Fadil, saya baru 2 tahun Mas Fadil di SD yang baru, 2 Kedawung, sebelumnya di SD Negeri 1 Penusian Bulon. Ya. Iya, kebiasaan di SD kami itu setiap urut ya dari yang ditulis tadi yang ditulis semua urut mau sampai cek kan hafalan apa enggak? Bus. Yang pertama itu tiap hari Senin kita selalu melaksanakan kegiatan upacara Mas Fadil. Terus untuk petugasnya kami gilir dari mulai kelas 3 melakukan 2 kali, kelas 4 2 kali, kelas 5 2 kali, kelas 6 2 kali. Itu giliran. Termasuk petugas upacaranya juga kami rolling. Ya, jadi merasakan atmosfer di petugas upacara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu setiap Jumat
itu kita melaksanakan kayak semacam kita anak-anak kita kumpulkan di teras, kita bariskan sambil duduk, kita bareng-bareng melakukan Asmaul Husna, dipimpin oleh guru agama, ada guru agama punya, alhamdulillah. Orang kan iya. Iya, tiap hari Jumat. Terus setiap hari Rabu dan Sabtu kita lakukan senam bareng, Mas Fadil. Sebelum ada senam Indonesia, anak Indonesia hebat, kita lakukan senam pelajar dan senam pramuka. Jadi aja kaget senam pramuka juara si Jiring. Anu biasa ben Sabtu, Pak. Aja buka-buka. Terus setiap duhur kita lakukan sholat duhur bareng, Mas Fadil. Itu tapi khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Karena kelas 3 itu jam setengah 12 sudah pulang. Seperti itu. Terus Asmaul Husna wis bikin juga. Iya, apa namanya? Ya, hafalan surat pendek. Saya jadi sebelumnya kan jadi guru kelas, Mas Fadil, guru olahraga. Saya ngajar kelas 3, jadi saya biasakan setiap masuk sambil nunggu saya masuk, anak sudah hafalan sendiri. Yang mimpin gantian di depan seperti itu. Gurunya jagung di sini kata. Iya. Saya tulis di depan, di kertas, jadi guru tanya hafal seperti itu. Yes, iya. Setiap 2 minggu sekali tambah seperti itu. Dan benar berjalan. Ya, ketika guru kelas, Mas, tapi itu ada guru P3K masuk, ya saya serahkan, lanjutkan seperti itu. Tapi sekarang mau jadi guru kelas lagi, Mas. Oh iya? Ada yang terima P3K lagi. Iya, jadi guru. Apa mana ya, Mas? Sudah cukup ibadah. Oh iya, pertanyaan saya, sholat duhurnya jam berapa? Adane itu jam 11.47, Mas, adan. Iya. Kalau saya sholat duhurnya jam 11, maksudnya ini kan bahaya. Oke, terima kasih. Wes lah gantian lah. Ya, tepuk tangan untuk Mas Imam. Iya. Saya itu tahunya di Panerusan memang Mas Imam, makanya saya manggil SD 2 Jawa, tak kira ibu-ibu, ternyata nggak sesuai ekspektasi bapak-bapak. Kalau saya SD Mas Imam, Bapak Ibu, hampir semua sekolah pasti sudah melaksanakan pembiasaan, betul apa tidak? Pasti. Dan ini sebelum P5 ada, sebelum kurikulum merdeka ada, semuanya sudah punya. Karena semua sekolah menginginkan ada pembentukan karakter yang baik. Sepakat ya? Sepakat. Nah, hanya Bapak Ibu, pembiasaan-pembiasaan yang baik itu, kalau kita cross dengan 7 pembiasaan ini, apakah pembiasaan yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu sudah masuk di 7 pembiasaan itu semua atau belum? Nah, ini nanti Bapak Ibu yang perlu menganalisis program-programnya. Kira-kira sudah mendukung semua belum apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dari pembiasaan itu? Nah, ini nanti akan menjadi kekuatan sekolah untuk mendukung program implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Jadi bukan membuat anak Indonesia hebat, bukan berarti membuat program baru yang sama sekali belum pernah, dan tidak boleh meninggalkan program yang dianggap sudah baik. Kadang ada yang menganggapnya, sholat duha gampang, padahal lu melaksanakan. Kan ada yang seperti itu. Karena apa? Di Roadshow 3 kecamatan, setiap ada yang melaksanakan sholat duha itu, kalau saya tanya, sudah punya musola atau di ruang kelas. Hampir tidak ada yang melaksanakan sholat duha di halaman. Ini Bapak Ibu yang sholat duhanya di halaman, angkat tangan. Saya, Pak. Angkat tangan. Oh iya, 1 dok. Nah, ini teman saya berarti. Pakai apa Bu di halaman? Pakai klasa. Klasa. Tikar. Yang bawa siapa? Sekolah menyediakan. Ya, bagus. Dan ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Banyak yang belum berani melaksanakan sholat duha karena belum memiliki ruang kelas atau musola. Tapi ada yang positif, karena kepingin bisa melaksanakan pembiasaan sholat duha, akhirnya membangun musola. Itu kayak jadi bulat dari awal mau bangun sholat. Progresnya saya tahu banget, itu sampai bangun musola. Tapi bisa dilakukan
pada halaman menggunakan terpal. Kalau di SD kami, baik di SD yang lama, Lubuk Dalem maupun SD yang baru bawah sudah jalan. Jadi pagi jam 7 teh, anak-anak sudah saya syaratkan wudhu dari rumah, langsung melaksanakan sholat di situ. Jika pagi-pagi tidak ada salam-salaman untuk penjemputan, karena apa? Anak-anak sudah berwudhu. Begitu. Langsung sholat duha itu setiap hari Selasa sampai Sabtu. Karena kalau Senin jam 7 teh untuk upacara. Jadi Selasa sampai Sabtu itu duha, kemudian nyanyi lagu Indonesia Raya, setelah terpalnya diambil, langsung lanjut senam anak Indonesia hebat. Itu contoh. Itu kebiasaan baru juga sejak tahun ajaran baru. Yang maksudnya yang menyanyikan lagu sama senam. Tapi kalau yang duha sudah jalan sejak saya di situ bulan Februari tahun 2024. Ini Bapak Ibu. Jadi ini menjadi panjenengan itu sudah punya modal nanti. Dan panjenengan jangan khawatir ketika nanti 7 pembiayaan sehat itu adalah hal baru, bukan. Tapi ini pola baru, ya, bukan hal baru, tapi pola baru. Karena biasanya hanya sekolah yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter. Ketika ada anak nakal yang disalahkan apa biasanya? Bocah nakal sekolah nang di sini. Wes ketemu sekolah nanti gurune siapa? Gak langsung orang tuanya siapa, tapi langsung gurunya siapa. Oh berarti gurunya siapa? Walau gurunya member, golek mani. Gue member, kepalanya siapa? Wah lebih kepalanya sih orang member. Oh kepalanya kaya. Iya pantas sih. Itu biasa loh Ibu. Dan ini nanti akan menjadi senjata. 7 kebiasaan ini bukan tanggung jawabnya guru saja, ya. Oke. Tadi pengelolaannya bagaimana? Kayak Mas Imam tadi sudah menjelaskan bahwa pengelolaan itu ada yang mandiri, ada yang dibimbing oleh guru. Tapi suratan pendek mandiri tadi bukan guru karena melepaskan diri kan Mas Imam? Enggak, bukan karena guru ini belum hafal gitu maksudnya loh. Anak-anak saja sih lebih hafal gitu. Memang anak-anak sekarang hafalannya luar biasa. Kalau yang di SD itu apalagi, ya anak saya dengan saya hafalannya wis aduh banget anak saya. Artinya memang karena ketekunan anak-anak sekarang ngaji itu ya, yang benar-benar memang tekun, hasilnya luar biasa. Kalau waktu saya kecil dengan Mas Imam kan ngaji makan paling tepekin, tapi sarungnya kok udeng-udengan, bahasanya seperti itu. Mau bal-balan, nyambi tepekinan sayur bal-balan, store bal-balan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan tadi ada yang mandiri, ada yang dikelola oleh guru, ada yang dilaksanakan sendiri, ada yang dilaksanakan bimbingan guru. Tapi jangan sampai hanya ada kepala sekolah yang membimbing melaksanakan. Ada itu, hanya kepala sekolah ini saja yang melaksanakan. Waktu pertama saya jadi kepala sekolah, pernah. Jadi program itu yang melaksanakan kepala sekolah itu, karena sudah disepakati dengan guru-guru dirapatkan hari ini tanggal ini melaksanakan jalan. Ternyata hari itu tidak jalan. Akhirnya hari berikutnya saya turun melaksanakan. Guru ini kedabrakan ketika saya sudah melaksanakan. Pak ngapunten ini itu, gak apa-apa, besok lagi kita lanjutkan. Akhirnya sejak sekali kok itu saya beri contoh, seterusnya guru ini udah standby. Itu contoh maksudnya Bapak Ibu. Jadi ada kalanya guru itu butuh apa? Teladan juga. Selain teladan apa? Oh? Galak. Kepala sekolah harus galak, ya. Jangan kepala sekolah nggak boleh nggak galak. Nah, ini yang karena si gurunya lah kepalanya sebelum ini gurunya mau, nah itu berarti kepalanya orang galak. Iya, gurunya mau. Gitu ya Ibu. Nah, tadi kita analisis ada 7 pembiasaan apa saja? 1. Urutan bangun, terus beribadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Kalau kita analisis 7 itu yang dilakukan di rumah, coba bangun pagi di rumah apa di sekolah? Beribadah di rumah apa di sekolah? Dua-duanya. Oke, sepakat ya. Berolahraga di rumah apa di sekolah? Dua-duanya. Makan sehat dan bergizi di sekolah apa di rumah? Dua-duanya. Di rumah. Anak sing ora tau makan sekolah ada ya? Ada. Karena kalau di sekolah makannya gak sehat.
Apa? Seblak, cilor. Iya kan? Iya. Gemar belajar dilakukan di mana? Di mana? Dua-duanya. Bermasyarakat dilakukan di mana? Di rumah apa di sekolah? Dua-duanya. Nah, bermasyarakat itu apakah hanya kumpulan RT? Apakah hanya kerja bakti? Ketika Anda melakukan pembelajaran, membentuk kelompok belajar, itu namanya sudah berlatih bermasyarakat. Karena di masyarakat itu kita mengenal adanya hak dan kewajiban. Gitu ya. Jadi jangan sempit hanya bermasyarakat itu anak terjun menjadi masyarakat, itu bukan. Tapi mereka mengenal individu lain sebagai anggota daripada masyarakat. Sekolah itu masyarakat. Jadi itu harus dijelaskan, diajarkan kepada guru-guru panjenengan nanti di sekolah masing-masing. Jadi ketika anak di rumah kok dia tidak pernah ikut kegiatan di masyarakat karena pulang sekolahnya sore, terus nanti di jurnal tidak pernah dicentang, nah, ada masalah ini dalam pemahaman bermasyarakat. Bermain bersama teman-temannya keluar dari rumah itu bermasyarakat bukan? Bermasyarakat. Ya, nanti akan kita bahas sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, dari 7 ini yang dilakukan di sekolah itu ada sekitar 5 yang di sekolah. Selebihnya semuanya dilakukan di rumah. Persentasenya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita akan membuka apa sih manfaat dari 7 pembiasaan ini. Ini besok Bapak Ibu bisa sampaikan kepada orang tua ketika sedang mengadakan kegiatan apa? Rapat pleno. Nanti ada kegiatan rapat pleno, Bapak Ibu, ya harus ada kegiatan rapat pleno. Nah, advokasi ini nanti mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita menyusun langkah untuk mengadvokasi orang tua. Kami dari dinas mengadvokasi satuan pendidikan. Pulang dari sini dengan meneruskan mengadvokasi siapa? Orang tua, guru, komite sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan. Jadi besok tugasnya dinas mengadvokasi. Jadi besok yang disampaikan sama seperti yang kami sampaikan kepada siapa? Nanti kepada orang tua, bareng-bareng ya dengan komite, sampaikan. Bapak Ibu, 7 pembiasaan itu bukan hanya menjadi tugasnya guru. Nah, sampaikan. Nah. Nanti kita harus seperti ini. Nanti kita lanjutkan. Bapak Ibu, jadi panduan ini yang tadi saya sampaikan, ini halaman sampulnya seperti ini. Ini nanti harus dibaca benar-benar oleh semua guru dan kepala sekolah dulu. Jadi jangan ikuti yang TikTok saja, media sosial, atau punya jurnal. Panduannya belum pernah buka. Nah, ini penting. Itu nanti akan saya kasihkan panduannya. Ada 3 isinya. Yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah peran, dan yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Ini isi dari panduan. Kalau tadi isi dari SEB, surat edaran, adalah sebagai regulasi bagaimana cara menerapkan 7 kebiasaan. Jadi tidak boleh hanya sifat administratif. Lah sekolah perlu ngomong murid sebenarnya jurnalnya besok Pak Krisno rawuh ke SD, yang penting ditunjukkan ada jurnalnya, itu bukan. Besok pengawas akan terlibat di dalam implementasi ini. Jadi Bapak Ibu bukan akan diteliti jurnalnya lengkap atau tidak, bukan. Tapi bagaimana satuan pendidikan itu sudah belum menerapkan langkah-langkah yang disampaikan ketika kita advokasi hari ini. Nanti ada 6 langkah ketika kita akan melakukan 7 kebiasaan gitu. Nah, kita mulai dulu dari manfaat dulu. Bapak Ibu besok harus meyakinkan ke orang tua bahwa bangun pagi itu penting. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah baca manfaat bangun pagi dari segi penelitian orang-orang di luar sana, luar negeri. Ini ada rangkumannya, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, mendukung kesuksesan. Disiplin, setuju nggak? Ada kaitannya dengan bangun pagi. Setuju? Setuju. Yang Bapak Ibu kepala sekolah bisa ngangkat astonya, yang kepala sekolah, tolong angkat astonya. Mana? Barisan sini, kepala sekolah, campurkan ini. Barisan sana nggak ada kepala sekolahnya satu pun. Oh, nggak adil ini. Oke. Ini bukan
bukan kritik dan bukan ngomongkan barang nyata nggih Bapak Ibu. Ini kita diskusi. Bapak Ibu kepala sekolah pernah nggak menemukan ada guru yang sering terlambat? Kepala sekolah orang ini jawab, gurunya nang kene. Ini maksudnya bisa di masa lalu lah, gitu aja, nggak usah yang mengatakan sekarang. Pernah nggak menemukan ada guru yang kadang sering terlambat? Iya, iya, maksudnya ini loh, maksudnya dia sebelum presensi bisa jadi itu maksudnya. Bapak Ibu pernah ngamati nggak orang yang sering datang terlambat itu ketika datang ke sekolah dia kelihatan ceria apa tidak? Ini catat ini, kelihatan ceria apa enggak? Apa ketika datang ke sekolah, Pak, saya datang terlambat gitu, ekspresinya. Mesti dia kelihatan lebih panik daripada orang yang tidak terlambat, betul nggak? Apapun alasannya. Dan kita tidak sedang menjudge bahwa orang itu jelek, bukan. Tapi kita melihat, menganalisis kenapa hubungan disiplin dengan bangun pagi. Biasanya itu orang yang sering terlambat itu dia bisa jadi ada masalah faktor di bangun pagi. Meskipun tidak 100%, karena ada juga yang bangunnya pagi tapi manajemen waktunya 0 sehingga tetap terlambat. Wis tangi jam kedua, manajemennya 0. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu nggak bisa nata waktu, gitu. Tapi kalau orang-orang yang seperti senang ilmu matematika kayak Pak Sakam ini kan sobat matematika, hitungan banget waktunya. Aja nanti. Nah, kan, ini Pak Sakam. Berdarah juga di K3S. Weh, saya paham sejak dulu. Jadi ini Bapak Ibu, disiplin ini akan berhubungan dengan tadi bangun pagi. Pasti. Panjenengan perhatikan anak-anak yang di sekolah. Mulai besok boleh. Bisa dihubungkan antara disiplinan, mengelola waktu dan mengendalikan diri. Anak yang di sekolah temperamen, menurut tanda kutip jadi omongan nakal gitu ya, banyakan orang itu dianalisis, diteliti bangun tidurnya, cek deh. Pasti dia tidurnya malam, bangunnya kesiangan. Saya soalnya sudah membuktikan, tak kumpulan anak-anak yang seperti itu. Terutama sing kelambenan itu segeleme dewek, terus bocah mandan sering ngeletek batire kancane, poin ini troublemaker lah bahasanya. Itu pasti punya pengaruh karena bangun tidur. Itu yakin. Dan dia akan mudah marah atau temperamen. Bisa sih dicoba di sekolahan, guru yang sering-sering marah-marah tapi bangunnya siang. Iya, dicek sih guru-guru yang sering suka marah-marah, temperamen, bisa jadi dia itu cok bangunnya siang. Enggak Pak, itu bangunnya pagi kok, jamaah subuh saja bareng dengan saya. Cek mawon, mestinya dia tidur lagi. Percaya, nah orang-orang yang model kayak gitu pasti waktunya pasti akan membuat untuk dia bermalas-malasan. Iya. Jadi orang itu kalau yang sudah bangun pagi, sudah subuh, sholat itu tidur lagi, resikonya akan menjadi penyakit darah tinggi. Karena apa? Ciri-cirinya temperamental, sering marah-marah. Ya. Ayo Bu, jangan sering marah-marah apa enggak? Nah, tadi sering bangun siang. Tapi karena sudah Pak Fadil ngomong kayak gini, semuanya kelihatan senyum bahagia Pak. Orang-orang sing keton ceberut. Oh nutupi ya Pak? Enggak. Jadi Bapak Ibu itu ya, otomatis keseimbangan jiwa dan raga akan mempengaruhi kesuksesan. Wong nek wis gampang temperamen, orang lain melihatnya menjadi peluang apa menjadi ancaman? Tanya. Lihat orang temperamen itu menjadi peluang atau ancaman? Ancaman. Saya pribadi saja, guru misalnya punya guru kok temperamen atau bagi tugas, orang lah kan bahaya buat orang kancane malah ora pas, akhirnya jarang mendapat kesempatan. Hubungannya dengan kesuksesan sangat berpengaruh itu. Kalau saya orangnya suka marah-marah gitu ya, mungkin kayak Pak Parto, Pak Heling ya, wis ah, hati lo rasa tigo, senang gedanan, sudah gunung pindah mutasi gitu ya. Tapi kalau saya manutan dari dulu Pak Sakam, saya manutan pokoknya, ya manut saja. Jadi ini Bapak Ibu, disiplin atau apa tadi, mengelola waktu, mengendalikan diri, bangun pagi sangat ada keterkaitan. Besok dijelaskan ke siapa? Orang tua. Ayo dijelaskan ke orang tua, biar anak-anaknya bangun pagi.
jangan sampai tidak. Yang kedua, dengan bangun pagi urutannya adalah dengan ibadah. Bapak Ibu pernah meneliti 7 kebiasaan ini? Kalau dijabarkan, kalau yang punya anak di pondok, kayaknya wah pokoknya kurikulum pondok. Sebenarnya kalau saya meneliti hampir mirip dengan kurikulum pondok. Bagaimana tidak mengontrol kehidupan dari bangun sampai tidur lagi. Selain di pondok di mana? Karena di sekolah nggak mungkin. Maka di sini nanti Bapak Ibu jangan sampai salah kaprah. 7 kebiasaan ini di hati sekolahan. Ini salah. Maka akan menjadi apa? Kolaborasi bersama antara satuan pendidikan dan orang tua. Lanjut beribadah. Orang beribadah. Nah, beribadah ini juga akan mencerminkan kehidupan seseorang. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya akan lebih lapang daripada orang yang jauh dengan Tuhan. Ketika hati diisi dengan keimanan, maka lebih luas daripada hati yang diisi hanya dengan dunia. Oh, ini kata Pak Kiai Ikhwanuddin seperti itu kemarin waktu saya ikut ngaji di sana. Ya, ini Bapak Ibu beribadah. Kuncinya apa beribadah? Apa yang harus dilakukan orang tua? Apa yang dilakukan orang tua kalau untuk beribadah? Agar anaknya mau menjadi seorang yang taat beribadah, orang tua harus apa? Betul, harus menjadi teladan. Besok pas parenting, kan parenting nanti yang melakukan parenting itu adalah guru. Orang tua diundang dulu bareng-bareng, sudah bentuk paguyuban nanti. Sudah bentuk paguyuban, nanti ada parenting per kelas. Lah parenting per kelas itu yang isi gurunya, wali kelasnya. Ya. Wali kelasnya nanti tanyakan dulu sebelum parenting, tanya ke anak-anak tentang apa? 3 kebiasaan pokok. Jadi kami menyarankan dengan fokus ke 3 kebiasaan pokok dulu. Apa itu? 1 bangun pagi, 2 beribadah, 3 tidur cepat. Yang lain-lain nanti menyusul. Nah, yang lainnya apa? Menyusul. 3 pokok dulu, gak usah jauh-jauh. Anak-anak, siapa yang bangun pagi? Dari 20 anak dicatat. Yang bangun pagi berapa? Sudah. Terus anak-anak yang tadi pagi sholat subuh siapa? Gitu. Indikatornya untuk ibadah yang lain itu diawali sholat subuh dulu. Atau yang non muslim, siapa yang tadi pagi langsung beribadah, berdoa, siapa? Catat. Anak-anak yang malamnya tidur cepat, siapa? Catatan. Nanti catatan itu Bapak Ibu akan digunakan. Ya kok ini fil awal pilih itu Bapak. Cek. Ya. Padahal kabelnya nggak diapa-apain tuh. Sampai sini dong. Oke. Anak-anak siapa yang tidur cepat dicatat lagi, disimpan catatannya. Nanti ketika parenting wali kelasnya pas ngundang orang tua, tanyakan ke orang tua, suruh nulis di kertas dulu seperti ini. Bapak Ibu, nah, coba dituliskan siapa yang bangun pagi, tuliskan nama anaknya. Bangun pagi setiap hari, tulis anaknya. Aku nulis, tempelkan di depan. Tulisi judulnya bangun pagi. Kertas yang kedua, yang sholat subuhnya rajin setiap hari pagi, tulis nama anaknya, tempelkan lagi khusus di kolom ibadah atau sholat subuh. Yang ketiga, yang tidurnya cepat tepat jam 9, tulis lagi di sini. Ternyata dari 20 wali murid tulisannya pada kabeh. Sing bangun pagi tulis bangun pagi kabeh. Anaknya bangun pagi kabeh. Lah ketika itu sudah selesai, tampilkan hasil wawancara dengan anak-anak. Anak-anak lebih jujur nggak? Jujur. Pak Bu, niki wawancara kula kali putrane jenengan. Dari 20 anak yang bangun pagi hanya 5. Wong tuane dideleng. Niki pripun kok jenengan iso nulis sedoyo? Orang tua nanti wis mulai mesem gitu. Iya, ini cara pendekatan melakukan parenting, ya, seperti itu. Yang kedua, Pak Bu, niki jenengan ngendika putrane sholat subuh rajin semuanya. Niki catatannya kula nggih wawancara putrane jenengan, dari 20 anak itu hanya ada 2 yang sholat subuhnya rajin. Terus sing liyane pripun niki? Tanyakan lagi ke orang tua. Nanti diskusi. Pak Bu cobi jujur, sing bener niki putrane jenengan ngomong jenengan. Pak Bu ada masalah apa? Kok anak-anak sampai seperti ini? Yuk diskusikan.
baru nanti masuk di 7 pembiasaan, nanti masuk jurnal, masuk aktivitas, nanti orang tua diajak kesepakatan. Yuk bareng-bareng Bu, rencananya ini contoh. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa ibadah itu penting, orang tua tidak hanya ngabsen dan sekolah tidak hanya ngabsen. Mungkin orang tua jawab, oke, goro, karena ngerti guru ini juga nggak ada menilai goro. Wah, mana guru ini paling dicetak-cetak rock jurnal. Ini Bapak Ibu, tadi prinsipnya harus apa pelaksananya? Bermakna, tidak boleh abal-abal, harus bermakna. Jadi tidak hanya kita besok 7 biasa hanya mengandalkan jurnal, tidak boleh. Ya, lanjut manfaat ini dulu. Yang selanjutnya berolahraga. Nih, diperiksa nih, orang yang rajin olahraga itu senang dulu ya. Buat saya, contohnya tadi yang maju di depan sih, itu kan senang banget olahraga. Pembawaannya santai, tenang, gitu semoga. Itu memang hasil daripada olahraga. Tapi apa olahraga terus bablas? Enggak. Karena banyak di sini bapak-bapak yang rajin badminton, saya lihat. Iya kan? Iya. Pasti ada yang rajin badminton. Betul, pingpong. Dan orang yang senang olahraga, anak-anak yang senang olahraga biasanya sportif. Ini anak bal-balan di halaman ketika mecahkan kaca. Nah, ini ya, sedang main bola mecahkan kaca, ngaku boten sing mecahkan, main ditakoni, kumpul-kumpul, mesti ngaku. Saya Pak tadi yang nendang bolanya sampai pecah. Ini sportivitas. Tapi kalau anak-anak yang model saya orang senang olahraga, model yang nakal-nakal, dalam waktu, mesti nyalakan batil. Karena apa? Beda jiwanya, anak senang olahraga dan tidak. Maka pemerintah mengharapkan anak-anak kita itu senang olahraga karena manfaatnya luar biasa. Selain sehat fisik dan mental, tapi juga sportif besok. Jadi ketika kita melihat catatan di televisi para koruptor dan sebagainya, kayaknya jarang-jarang yang mantan atlet gitu ya. Coba dicek, ada nggak kasus yang koruptor mantan atlet? Mas Ivan pernah menemukan? Coba cek, anggota DPR yang dulu mantan atlet gitu ya, misalnya, ada nggak yang sudah terjerat itu ketika koruptor gitu besar gitu? Kayaknya memang pengaruhnya itu loh Bapak Ibu, ada pengaruhnya. Jadi sportivitas ini merupakan kejujuran dan jati diri yang ditujukan sesuai. Yang selanjutnya makan sehat dan bergizi. Sampaikan ke orang tua, tapi ada catatannya makan sehat dan bergizi Bapak Ibu. Jangan sampai jenengan menjelaskan makan sehat dan bergizi yang muluk-muluk. Nanti ada yang sedih tersakiti orang tuanya. Ada nggak anak-anak jenengan yang mau sarapan rebusan singkong? Adakah yang hanya sarapannya minum air putih? Ada nggak? Ada, tetap di pinggir-pinggir sana. Maka hati-hati ketika menjelaskan makanan bergizi. Jangan membuat standar makanan bergizi. Iya, wong jenengan tayang gajian, orang tuanya sedih. Kalau ketika jalan untuk ibu harus menyediakan makanan bergizi go putrane. Wah, ini berat. Bu, maksudnya makanan bergizi ini anak-anak minimal kalau dikasih makanan ya yang mengandung nilai gizi. Ontene segadok ya buat nolong kali uya. Berarti mau nonton gizine. Nopo gizine? Karbohidrat. Ontene jangan waluh karo nasi. Berarti ada gizinya apa? Karbohidrat dan vitamin. Sayur mengandung vitamin kan? Serat gitu. Orang tua kan seneng. Karena hati-hati ini di beberapa daerah saya kemarin diskusi, iya Pak, kalau makanan itu kita nggak berani. Kenapa? Karena ada Pak yang makan hanya sehari sekali katanya, hanya siang tok. Ada ya, ada Pak. Dan anaknya itu jujur, kalau diberi makanan di sekolahan mesti dibawa pulang. Ada yang seperti itu. Nggak pernah bawa uang saku, nggak pernah. Itu kemarin di daerah Wanayasa. Ada seperti itu. Nah, makanya bahwa di sini juga masih ada masyarakat yang ekonominya memang seperti itu. Ketika menjelaskan makanan bergizi, jangan membuat standar. Bu, jenengan itu anaknya kudu mamek karondok. Wah, berat ya, mamek karondok. Tapi ada juga Bapak Ibu orang mampu tapi tidak bisa memberikan makanan bergizi untuk anak. Ada kan? Ada. Bukan pelit Pak, bukan. Ini fakta ini di SD saya ada baru kemarin.
anaknya nggak tak suruh bawa sarapan, nggak dibawaan sarapan, tapi disauni duit 1.000. Bayangkan harapannya orang tua kon tuku bubur karo rames apa-apa, tapi anak-anak sih dituku apa? Bapak ibu dolanan, cilok apa dan sebagainya. Jadi ini anak orang mampu tapi tidak bisa memberikan makanan bergizi dan sehat. Pagi-pagi nggak pernah sarapan dia. Kenapa? Sudah disamuni 60.000. Ampun ya Allah, teman samuni. Karena anaknya juragan memang. Nah, saya kemarin mendidik ibunya lewat WA. Mosok ini nggak dikasih sarapan ya? Enggak Pak, buatan kober, pagi-pagi pun sibuk dan sebagainya. Oh kayak gitu. Jadi pagi nggak ada makanan bergizi dan sehat. Karena apa? Sudah penting dikasih uang. Seringnya samunya 30.000. Itu tadi kadang ada 60.000, ada 50.000. Walah, luar biasa. Ini masalah loh Ibu. Ternyata makanan bergizi itu bukan hanya menjadi masalah orang yang tidak mampu, tapi juga bisa menjadi masalah bagi orang yang mampu karena tidak paham gizi itu yang dimaksud apa. Maka besok tugasnya Bapak Ibu menjelaskan makanan sehat dan bergizi itu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi jangan sampai makan makanan yang berpengawet, berperasa. Meskipun Bapak Ibu guru ini sering jajan, cika-ciki, seblak, apa itu? Nah saya jujur nggak doyan seblak, belum pernah makan malah. Nek bakso seneng juga. Lanjut Bapak Ibu, menceritakan gemar belajar. Ini manfaatnya Bapak Ibu gemar belajar. Di sini pun dijelaskan ke orang tua, gemar belajar itu bukan hanya kewajiban di sekolah, tapi juga harus di rumah. Maka orang tua harus menemani anak ketika belajar. Orang tua harus siap membantu anak ketika mau belajar. Orang yang ngajari, orang yang membantu, minimal ngelingan, membuat jam belajar seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini harus ada seperti itu. Tidak boleh besok panjenengan anggap belajar cukup di sekolah saja. Tidak. Karena belajar bukan hanya ilmu pengetahuan. Membantu orang tua di rumah berarti dia belajar melihat empati kepada orang tuanya. Membantu orang tua ini diajarkan. Pak Bu anaknya aja dimanja, orang tahu ngapa-ngapa. Nah, tolong diajak untuk membantu orang tua. Didik orang tuanya biar anak-anaknya tahu pekerjaan orang tua. Putranya jenengan ada yang masih SD? Ada nggak yang masih punya putra SD? Sudah sering membantu belum pekerjaan orang tua? Saya tanya jujur. Belum kan? Kadang masih sibuk dengan mainan sendiri. Sudah? Oh sudah. Contohnya apa Bu? Bantunya? Menyapu. Cewek pasti. Oh laki-laki malah senang menyapu. Wah bagus itu. Oh laki-laki semua. Oh Ibu saya ingin tanya sama jenengan. Ini penelitian, maksudnya penelitian saya benar apa enggak? Saya punya anak 3. Satu putri kelas 6, yang satu putra kelas 4. Yang kecil TK. Ini yang 2, putra dan putri. Itu anak saya lebih sergap sing putra dari yang putri. Di tempat jenengan sama enggak? Anak laki-laki dan anak perempuan model sekarang itu sergap sing lanang daripada sing wadon? Sama enggak? Yang punya 2 anak putra putri? Ini saya sedang meneliti ini loh. Oh di bawahnya sergap putri. Oh berarti tempat saya yang sergap ini yang putra. Ayo 5 putri semua. Oh putri 4, kawan banyak putrinya berarti pengaruh lingkungan. Jadi iya program lagi 7. Oh iya. Tapi tetap masih dengan 1 istri kan Pak programnya? Hah? Oh istri yang pertama. Oh iya. Oke. Coba tahu jadi. Aduh, jangan dilanjutkan. Bapak Ibu di gemar belajar tadi biar anak tadi kreativitasnya tumbuh. Jadi jangan hanya belajar itu kan maca buku kalau nggak ada PR toh, tapi diberikan tantangan. Ini saya punya cerita. Anak saya yang TK itu dia sekarang hampir setiap hari itu ngajak saya apa? Ayah ayo kita eksperimen. Eksperimen Bapak Ibu. Bikin apa? Bikin pelangi dari solasi. Saya kan nggak tahu.
Saya sampai angkat nanya ibu nih, emang ada pembelajaran pelangi tadi? Kan mesti dikirim kan dari TK-nya. Gak ada ya, tadi bikin kapal-kapalan, bikin apa? Minggu yang lalu gak ada. Dia bikin pelangi. Sini, aku pinjam HP-nya ayah, hidupkan senternya. Solasi dari ini, yang ini Bapak Ibu, yang ini solasi, wadah solasi. Terus solasi bening itu dia tempel-tempelkan, muter. Setelah itu dikasih stabilo, warna-warna, ada hijau, ada biru, ada apa itu. Lah setelah itu dia ambil HP-nya saya, tapi awalnya bukan solasi, ini lakban kertas. Dia pakai lakban kertas, ditempel-tempel, terus diwarnai, terus disenteri pakai HP. Dia bingung sendiri, kok nggak ada pelanginya? Saya bingung kan, nonton, ini anak 5 tahun. Nonton saya bingung sendiri, ayah nggak berhasil lakukan eksperimennya. Lah kamu mau gimana? Pengen bikin pelangi, nanti biar pelanginya ke tembok, HP-nya disenterin, nanti kan ada warna di tembok. Ternyata nonton di TikTok. Lah akhirnya kan, ayah mikir, loh kertas kan nggak tembus cahaya. Ambillah lakban bening, tak tempelkan di sini lakban beningnya. Bahul sini, coba ya, nanti diwarnai stabilo. Terus tak senteri di tembok, dia kepinginnya pelanginya di atas ini, langit-langit, kan orangnya ada cahayanya. Akhirnya tak ambilkan kertas HPS putih, tak senteri pakai HP, dia pegang kertas putihnya, ekspresif, muncul pelanginya, berhasil eksperimennya, muncul di kertas putih warna-warni. Dia bilang sudah muncul pelanginya. Ini Bapak Ibu tadi catur pusat pendidikan. Ternyata media sosial itu bagi anak saya jadi tempat belajar. Saya ibunya mau nyandak gede-gede. Saya mau kepriwe, eksperimen kepriwe, nggak tahu Bapak Ibu. Ini anak saya lagi senang-senang yang kelas TK. Tadi eksperimen, bukan karena di sekolah. Ada sih sering di sekolah, tugas di sekolah, di rumah dia bikin lagi. Aku mau bikin lagi yang tadi dibuat bersama ustadzah di sekolah, tak bikin lagi di rumah. Setelah berhasil pamerkan ke ayahnya, ayah aku berhasil, ini bisa. Ini selalu minta ditemani belajar anak yang ini TK. Jadi dia harus wajib, ayah HP-nya ditaruh temani aku belajar. Ini seperti itu. Anak saya tiga-tiganya Bapak Ibu di rumah tidak punya HP sendiri, tiga-tiganya dari kelas 6, kelas 4 dan TK. Yang TK juga nggak pernah punya HP karena kakaknya belum punya, dia nggak mau, hanya pinjam saja punya ibunya atau punya ayahnya. Yang 2 pun pinjamnya hanya 20 menit sehari setelah membantu pekerjaan orang tua. Pakai saya didik anaknya masih edisi kolot, ngeluhi Pak Iwanuddin. Jadi tidak ada HP untuk anak-anak saya. Ini contoh Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang melakukan parenting, hati-hati. Bawa anak tetangga nih. Loh, kenapa Pak Madil kok ada tetangganya? Ibu nih cerita, anak saya di rumah nggak pernah main HP. Paling ada tetangga nih, sing anaknya cok Mobile Legends bareng karo putrane jenengan. Ngomong apa? Wong namanya dina-dina kok Mobile Legends. Nah, ini jangan sampai. Besok nek melakukan parenting jenengan harus jujur. Minimal seminggu sore parenting anaknya jenengan HP-nya disita. Mau nek tanggane ngomong putra beneran HP lo, itu kan dulu Bu seminggu yang lalu. Seminggu ini sudah tidak loh. Nah, kan gagal. Ini contoh. Sehingga ketika menjelaskan tentang gemar belajar, ini hubungannya dengan tadi apa? HP, Bapak Ibu gagah. Karena apa? Di rumah Bapak Ibu ada aturan juga penggunaan HP. Ini Bapak Ibu, belajar dari manapun, boleh HP untuk belajar. Main boleh-boleh, tapi pakai aturan. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu ya, gemar belajar ini bukan berarti anak kondongkroki buku dina-dina itu bukan. Suruh keluar, lihat itu lingkungan yang kotor, lihat itu kebun yang kotor, itu belajar. Maka anak belajar di semua lingkungan, itu penting. Bermasyarakat, anak-anak diurak dari rumah, aja dolan rumah baik. Nah, ada nggak anak yang nggak pernah keluar, nggak pernah main? Ada Bapak Ibu sekarang, yakin ada. Sampai orang tuanya stres. Anaknya ngomong, bapak ngomong tuanya sih stres. Kenapa? Dina-dina jogruk dolanan HP baik ada. Anaknya teman saya curhat nanti bingung.
sing kepriwe ya Pak, yang anake ngomong bae senenge HP ada kok dolan ora gelem. Diparani batire bal-balan moh, diparani batire dolanan apa moh. Oh, ternyata anak sekarang ada yang anti bermasyarakat. Lah ini penting sekali Bapak Ibu. Kasih waktu bermain untuk anak-anak. Kapan waktunya? Yo setelah asar mungkin, ketika nggak ngaji atau setelah ngaji, terserah. Karena ini nanti akan menimbulkan empati, kenal karo kancane, orang anggap awake dek paling pinter, orang anggap anaknya dek paling baik, itu penting. Sesekali gelut orang apa menjawab, ih bener ini. Saya ya orang tua, nek jadi orang tua, saya ngajari anak-anak ya gitu masih Mang. Kamu nek besok dinakali sama anak kelas 5, kakak kelas kamu, pukul balas kalau mau dipukul. Tapi kan lebih besar, orang masalah lebih gede. Sing penting kok balas, orang kata mau baru kok dijogos, ini apa? Harga diri laki-laki itu adalah berani. Masih kecil loh, harus hati loh. Benar ini, perkara nanti kamu kalah gelutnya gak apa-apa. Biyungnya nanti nyilik kulo rawan, apa nyilik kulo. Ayah malah diwari gelut, bukan diwari gelut nih. Ini tak kasih tahu kalau dinakali bales. Ternyata itu malahan diterima oleh anak yang TK. Ayah tadi aku dipukul, aku balas pukul. Loh kenapa? Kan kata ayah sama Mas Rizal kayak gitu. Aduh, kinyong salah. Karena apa? Saya kan bilang dia laki-laki. Malah saya wadon lebih galak yang kelas TK. Soalnya gede banget anak itu loh yang TK, paling gede sekelas. Akhirnya apa? Anak laki-laki pada takut sama anak saya yang perempuan. Iya, Mas Zidan tadi narik-narik aku tuh tak dorong sekalian. Wah. Dan pas ngambil rapot, Ustadznya juga cerita bahwa dia itu tenaganya kuat banget Pak. Loh, kenapa? Iya kemarin pernah dorong Zidan sampai jatuh nangis. Oh ini yang diceritakan kemarin berarti. Iya, ternyata kayak gitu. Itu kesalahan saya. Tapi untuk anak laki-laki, tolong diajarkan biar tidak cengeng. Penting itu. Iya, jangan sampai laki-laki hilang kodrat. Oh, malah perempuan sih kendel, laki-laki ini cengeng, ini bahaya. Nyata, itu ya Pak Imam ya. Jadi kalau kita di sekolah tapi jangan diajari gelut. Tapi ketika ada yang bermasalah, saya sangat toleransi ketika anak gelut tapi imbang. Siji jotos, siji melu jotos. Itu saya lebih senang daripada yang satu hanya dipukuli tok. Itulah saya nggak senang. Kalau ada yang gelut benar-benar kamu mukul, iya aku mukul 2 kali tak lah, kamu saya 3 kali, ya imbang ya. Berarti selisih 1. Tapi bapak suruh balas selisih 1 tak lebih. Ini ya gunanya bermasyarakat biar anak kenal bahwa hidup itu tidak sendirian, bukan makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Ini bahaya nih nek sing cilik wis menyendiri terus mau tekan gede. Ada yang ada tetangga dulu sampai anaknya itu nggak pernah keluar rumah setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah itu hanya di rumah terus. Dan ternyata apa? Hanya main game saja. Ternyata di kampus juga nggak punya teman. Kuliah dasarnya dipaksa orang tuanya jurusannya harus ini, harus ambil ini. Kosnya yang nyari orang tuanya. Oh, orang tuanya baru sadar. Ternyata dia baru sadar ketika anaknya sudah menginjak 24 tahun belum bisa bersosial. Buru-buru anak mau kerja bakti pengen berlubuk sama jendela. Saya sampai prihatin juga sebagai tetangga. Luar biasa. Gak punya pacar Pak, gak punya. Laki-laki itu gak punya pacar. Sampai hari ini usia 28 tahun juga belum punya gandengan kayaknya. Orang kayak Abdi nih, tanggane ya. Tidur cepat Bapak Ibu. Ternyata tidur cepat di sini ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana emosi anak itu, karena besok bangun pagi akan berpengaruh. Besok jelaskan ke Bapak Ibu. Tidur cepat bisa terjadi kalau bagaimana? Kalau orang tua juga nyotoni. Lah pakai orang mungkin monggo masa jam-jam wis turu. Nah, intinya itu aturan bersama. Kalau saya apa? Saya tidurnya nggak bisa jam 9, pasti di atas jam 10 kalau tidur. Ya otomatis Pak. Iya. Jam 9 itu saya bikin aturan, jam 9 harus mati TV-nya. Karena anak saya nyetel TV itu setelah Isya, nanti selesai jam 9. Ketika maghrib sudah mati, sore yang nonton yang kecil.
Itu maghrib sampai isya mati TV, nggak bisa, nggak boleh. Maka jam 9 itu kita harus matikan TV dan anak-anak masuk kamar. Kalau merem orang penting masuk kamar. Main HP enggak, kalau saya nggak punya Pak. Jadi tadi saya ngeloni anak yang TK tadi, yang 2 masuk kamar sendiri-sendiri sudah tidur. Ya, nah nanti kan jam 10:30 saya bangun lagi. Iya. Iya baru ngeloni anak yang pertama. Anak yang pertama kan anaknya mertua gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya punya 4 anak itu, yang 1 anak mertua, yang 3 anak saya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu, kenalkan, anak yang tidurnya malam atau kurang tidur itu nanti akan hubungannya dengan stunting. Ini dihubungkan stunting. Jadi bocah sing angel tubuhe titeni bae mesti bobone bengi. Nah, domongi di masa pertumbuhan. Jangan sampai stunting, kasihan. Stunting bukan hanya faktor makanan dok, tapi pola hidup juga ada. Jelaskan. Oh iya, ini stunting. Ini Bapak Ibu, manfaat-manfaat ini besok disampaikan kepada orang tua dan komite. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Gimana? 7 kebiasaan tentang manfaat ini nanti Bapak Ibu bisa membaca di panduan dan besok bisa menyampaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang bisa ambil HP di scan. Ini panduannya. Bapak Ibu saya bagi kelompok. Kelompoknya adalah kelompok yang pertama sini. Ini nanti sebagai kepala satuan pendidikan. 2 kelompok ini nanti mempelajari peran sebagai satuan pendidikan sebagai sekolah. Kelompok sini ibu-ibu baris ke belakang sebagai orang tua. Ini dengan ini senior mana ya barisannya? Oh ini sebagai guru, yang sini sebagai orang tua. Karena kayaknya barisannya senior sini, yang ini lebih muda. Iya, ibu ikut muda jadi beruntung ya. Iya, saya kan suka menyenangkan orang Bu. Ini yang bagian apa tadi? Orang tua, ini yang guru. Silakan di-scan, dibaca panduannya. Nanti kita diskusikan. Apa tugasnya Bapak Ibu? Cari peran maksimal 2. Disimpulkan. Yang paling pokok harus dilakukan oleh satuan pendidikan, oleh guru, oleh orang tua. Dibaca di situ. Perannya apa yang paling sentral di 3 pembiasaan, yaitu bangun pagi, ibadah, dan tidur cepat. Silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi, boleh dengan teman satu bangku. Atau ada grup yang lain di sini? Kalau ada grup, saya kirim yang sudah di-download. Atau yang sudah punya bisa download bisa dikirim. Dikirim ke rumahnya. Iya. Ke Pak Darsono ya. Pak Darsono dikirim ke teman-teman ya. Siap. Jadi nggak perlu nyetek. Oke, sudah tak kirim ke Pak Darsono, nanti diteruskan ke teman-teman. Ada grup Korwil atau grup apa silahkan dikirim. Teman-teman nanti tinggal buka di situ. Silakan 10 menit untuk membaca. Ya. Iya, sempat aku sebagai orang tua. Aneh banget. Ini lagi ada gambarnya mana sih? Namanya baiknya cepat masuk kok. Apa? Belum itu belum kirim. Oh yang kirimkan ke Bu Retno. Ya. Jangan kita tadi nggak mau masuk ya. Saya belum masuk. Iya. Ke Bu Retno langsung terkirim. Ini sudah Pak Darsono sudah terkirim. Sudah diteruskan ke teman-teman.